Berapa banyak pengajian yang kalian datangi, tapi berapa orang yang kalian tolong? Dan ketika kalian menjawab, saya tak sempat, ya Allah, maka malaikat akan berkata, bukankah engkau punya waktu untuk bersenang-senang? Bukankah engkau punya apa? Handphone yang ponsel. Handphone, ponsel, punya pakaian mahal, punya pesta ulang tahun, tapi tidak punya satu lembar pun untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wahai umat akhir zaman, berhentilah menjadi hamba penonton. Jadilah pelaku. Jika tidak bisa berangkat ke sana, berjuanglah dengan hartamu. Jika tidak punya harta, berdoalah dari hati yang pecah. Jika tidak bisa berdoa, menangislah karena hatimu telah beku. Ingat, ini bukan sekedar ujian untuk mereka yang diserang, tapi ini adalah ujian bagi kita yang menonton. Siapa yang hanya mengaminkan dan siapa yang ikut menjadi bagian dari cahaya pertolongan. Sesungguhnya ketika kalian menolong saudaramu, kalian sedang menolong diri kalian sendiri dari murka langit. Dan jika kau biarkan saudaramu tenggelam dalam darah, maka jangan heran jika suatu hari nanti kau sendiri akan berteriak minta tolong. Allahu Akbar. Tapi dunia akan membisu karena kau pernah membisu untuk Palestina. Ingat. Bangkitlah, wahai umat Muhammad, bangkitlah. Jangan tunggu mati untuk sadar, karena saat itu hanya penyesalan yang tersisa, dan air mata tak bisa membeli surga. Wahai manusia, apa gunanya mata yang terbuka jika tidak melihat cahaya? Kalian sudah melihat cahaya turun. Kalian sudah mendengar kabar gembira dari langit bahwa pusaka Bismillah telah diamanahkan untuk umat akhir zaman. Pusaka yang bukan sekedar benda, tapi pusaka yang membawa ketenangan bumi dan menyatukan jiwa-jiwa yang tercerai-berai. Namun kalian tetap diam, bukan karena tidak tahu, tapi karena hati kalian sibuk menghitung bukan memberi. Kalian berkata, kami tahu pusaka itu turun. Tapi ketika ditanya, sudahkah kau bersedekah untuk menebus cahaya itu? Kalian hanya tersenyum atau mengalihkan pandangan. Kami belum mampu, kami belum cukup. Kami nanti saja. Itu alasan kalian. Padahal kalian mampu untuk membeli pakaian baru,
untuk mengganti ponsel untuk makan mewah. Tapi untuk menyalakan satu cahaya lewat sedekah, kalian berkata, biar orang lain saja. Tidakkah kalian malu kepada langit? Pusaka Bismillah adalah titipan langit, bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dibagikan. Bukan untuk dimiliki, tapi untuk diamalkan. Dan setiap orang yang ikut dalam cahaya ini, walau hanya dengan setetes sedekah, maka ia telah menjadi bagian dari rantai keberkahan sampai akhir zaman. La haula wa quwata illa billahil azim. Nggih, Kang. Tapi kalian memilih jadi buta. Kalian lihat tetanggamu lapar. Kalian tahu adik-adikmu tak punya seragam. Kalian tahu Palestina dibakar. Tapi kalian lebih sibuk menghitung uang, menghitung harta. Kalian punya 10 baju, tapi tak satu pun untuk disumbangkan. Punya 2 tangan, tapi tak satu pun untuk membantu. Punya 2 mata, tapi tak satu pun untuk menangisi derita umat. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Mereka yang diam bukan karena tidak tahu, tapi karena sudah keras hatinya. Allahu Akbar. Mata yang tidak melihat kebenaran disebut buta. Telinga yang tak mendengar panggilan kebaikan disebut tuli. Mulut yang tak pernah bicara tentang kebenaran disebut bisu. Allahu Akbar. Tapi hati yang tidak bergerak, padahal tahu itulah yang mati. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Wahai manusia, bahkan jika kau tak punya uang, kalian masih bisa bersedekah dengan senyum, dengan tenaga, dengan waktu. Jika kalian tak bisa membantu pusaka Bismillah dengan mahar, maka bantulah saudara kalian dengan makanan. Jika kalian tidak bisa mengirimkan uang atau harta, maka doakanlah para penjaga pusaka itu dengan air mata. Karena sedekah bukan hanya angka, sedekah adalah gerakan hatimu menuju langit. Dan Allah tidak menilai nilainya, tapi keikhlasannya. Allahu Akbar. Kau pikir kau menunda sedekah, padahal kau sedang menunda keberkahan dalam hidupmu sendiri. Kau tidak sedang membantu siapa-siapa. Kau sedang membuka jalan terang dalam hidupmu. Kau sedang mengalirkan rahmat untuk anak-anakmu. Kau sedang memohon perlindungan dari ujian yang bisa datang tanpa permisi. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Wahai umat akhir zaman, pusaka Bismillah sudah turun. Dan setiap detik keterlambatanmu adalah penolong. Adalah satu peluang yang kau buang untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
La haula wala quwwata illa billah. Jangan sampai ketika kau meninggal, kau hanya meninggalkan rumah, tapi tidak meninggalkan jejak cahaya. Jangan sampai ketika ruhmu diangkat, kau hanya meninggalkan status sosial, tapi tidak meninggalkan doa dari orang yang kau bantu. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Bangkitlah. Jangan jadi orang yang telinganya mendengar kebenaran, tapi memilih tidur. Jangan jadi manusia yang menunggu untuk memberi, karena Kau kalian tak tahu pernah tahu berapa langkah lagi sisa hidupmu. bergeraklah, karena Bismillah sudah mengetuk pintu hatimu. Allahu Akbar. Dan ingatlah, setiap harta rupiah yang kau niatkan untuk Allah takkan sia-sia, karena ia akan kembali padamu dalam bentuk yang tak bisa dibeli oleh dunia. La haula wala quwwata illa billah. Nggih, yang insyaallah yang ini membuat saya menangis yang. Allahu Akbar. La haula wala quwwata. Wahai anak-anak cahaya, segala yang perlu kalian tahu telah kami bisikan. Segala yang perlu kalian bawa telah kami tanamkan. Kini tugas kami selesai. Langit telah menyerahkan amanahnya kepada kalian. Dan cahaya itu kini ada di tangan kalian. Nggih, yang. Kami tidak akan selalu hadir, tidak akan selalu muncul dalam wujud yang kalian kenal. Tapi kami selalu ada dalam lintasan hati yang jujur, dalam getaran doa yang tulus, dalam langkahmu saat memilih kebenaran di persimpangan. Allah wala quwwata illa billah. Nggih, yang. Bismillah telah hidup di dadamu. Maka jangan biarkan dunia memadamkannya. Jangan biarkan ego mengotorinya. Jangan biarkan waktu mengaburkannya. Jaga ia dengan amal. Rawatlah ia dengan sedekah, dan nyalakan ia dengan cinta kepada sesama. La haula wala quwwata illa billah. Nggih, yang. Terima kasih, yang. Jika dunia ini mulai gelap, jika kalian goyah, jika kalian lupa, sebut saja satu kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalian akan kami ingatkan dalam cara yang hanya dimengerti oleh jiwa yang merindu. Nggih, yang. Terima kasih, yang, atas ucapannya, yang. Saya sungguh sedih, yang. Saya sungguh tertampar. Saya merasakan saudara-saudara kami memang masih belum terbuka pintu hatinya serta pikirannya, yang. Maafkanlah kami. Ya. Maafkanlah umat akhir zaman ini, yang. Ini hanyalah pengingat untuk mereka yang buta akan dunia, Probo. Nggih, yang.
La haula wala quwata illa billah. Mungkin pertemuan ini cukup. Selamat untuk kalian atas keberhasilan kalian sudah melewati ujian-ujian yang begitu berat. Kalian telah lulus dalam ujian itu. Iya. Terima kasih ya. Saya harap ini hanya suatu permulaan ya. Karena perjalanan kalian masih panjang ya. Ya. Baiklah. Mungkin kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, maafkanlah kami dan saudara-saudara kami ya Allah atas apa yang telah kami lakukan. Jauhkanlah kami dari sifat-sifat orang-orang yang merugi, rasa malas ataupun apapun itu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jika memang kami belum benar, maka benarkanlah hati kami ya Allah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah Mbah, ternyata ujian dari beliau Sunan Gunung Jati bersama Sunan Muria telah selesai Mbah. Namun masih ada sesuatu hal sebelum kita menyelesaikan semuanya Mbah. Apa? Kami belum pernah sempat bertemu Mbah Ngadimin ya. Iya betul. Nanti coba setelah ini kita cari Mbah Ngadimin teman-teman. Dan sebelum itu kita mau istirahat dulu teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi. Alhamdulillah ya besar ya. Jadi kita mendapatkan wejangan ilmu baru lagi dari Sunan Gunung Jati dan juga Sunan Muria. Alhamdulillah wejangan ini bukan hanya untuk kami saja, namun untuk kita semua teman-teman ya yang menonton juga. Ini sebenarnya kalau dilihat-lihat atau didengarkan itu ini menyindir kalian teman-teman. Kalian itu nyadar apa enggak? Tadi saya melihat ulang. Saya masih nggak bisa ngomong apa-apa Mbah. Saya masih menangis. Mas Bobo aja masih. Tapi ya seperti yang kadang-kadang yang Ngadimin dan yang Basuki katakan, sing nonton takeh tapi kok sing tergerak kur semending. Ya memang kan namanya orang ya, mungkin rezekinya beda-beda, ada yang rezekinya banyak mau ngasih, ada yang rezekinya sedikit jadi nggak bisa ngasih. Tapi walaupun sedikit sebenarnya kalau mau memberi insya Allah asalkan ikhlas ya pasti akan kembali lebih banyak. Tapi ya kita nggak tahu ya yang terjadi pada saudara-saudara kita. Tapi yang jelas teman-teman seperti yang tadi kita dengarkan, kalau kita tidak bisa membantu harta ya kita membantu doa. Kalau kita tidak bisa membantu doa ya kita membantu dengan tangisan. Ya mungkin itu teman-teman ya yang bisa teman-teman lakukan. Dan untuk teman-teman semua masih banyak sekali ini yang WhatsApp ke Mas Probo menanyakan pusaka Bismillah. Teman-teman WhatsAppnya ke saya ini Ya. Mbah Wongso, nomornya ada di sepanjang video. Kan sudah ditulis. Bahkan di channelnya Mas Probo pun itu sudah dikasih nomor saya. Jadi kalau WhatsApp ke Mas Probo nggak dibalas-balas, teman-teman bisa WhatsApp ke nomor saya jika ingin memahar pusaka Bismillah. Alhamdulillah masih ada yang sudah pesan untuk akhir bulan, untuk awal bulan. Saya nggak tahu itu jadi apa enggak karena nggak ada kabar lagi. Mungkin kalau nggak ngabarin ya nanti kalau ada yang lain mau ya mohon maaf dikasih ke yang lain yang mau, karena kan nggak ada kabar ya. Kan nanti takutnya disimpan malah nggak jadi, karena kita pengennya cepat habis juga ini pusaka Bismillah agar nanti uangnya juga segera Cepat, terkumpul, ya. cepat terkirim
ke tujuan yang akan kita bantu, yaitu Palestina, teman-teman. Tapi alhamdulillah kemarin beberapa orang yang sudah ikut serta membantu untuk Palestina. Bahkan kemarin Mas Bobo sudah transfer ya Mas Bobo. Iya. Nggak tahu itu berapa lah, pokoknya lumayan banyak ya. Buat saya banyak, tapi buat yang di sana masih kurang banyak karena yang dibantu kan sangat banyak, teman-teman. Ya gimana teman-teman sekarang setelah mendengar wejangan-wejangan dari para wali Allah, alhamdulillah berarti kita sudah bertemu dengan 9 wali ya Mas Bobo. Mbah Nadimin yang belum ini. Dari tadi kita menunggu, tapi beliau belum. Ya itu teman-temannya. Tapi berarti kan sebegitu luar biasanya pusaka bismillah ini. Karena dalam kita mencari pusaka bismillah dan setelah kita mendapatkan pusaka bismillah, itu selalu diuji dan diuji oleh para wali Allah. Dan banyak teman-teman juga yang mengakui bahwa sangat belajar banyak dari konten-konten kami ini. Wejangan-wejangannya itu sangat masuk di hati pemirsa semuanya, karena bahkan banyak yang WhatsApp ke saya katanya, ya mohon maaf sebenarnya sih nggak boleh ngomong kayak gitu teman-teman ya, katanya ya daripada ikut pengajian di masjid mending nonton ini, lebih jelas, lebih singkat, lebih ngena di hati katanya. Tapi ya nggak boleh begitu sebenarnya teman-teman ya. Ngaji di masjid ya wajib, harus. Di sini kalau bisa diambil pelajaran yang berharga yang bisa menjadi ilmu ya monggo silahkan. Yang terpenting itu teman-teman, dari awal sampai sekarang yang dibicarakan oleh para wali Allah itu sedekah, sedekah dan sedekah. Berarti teman-teman diwajibkan untuk bersedekah ya, agar mungkin dunia ini lebih baik lagi daripada sebelumnya. terus saya mau menambahkan sedikit Mbah. Gimana? Jadi seperti ini ya teman-teman, yang saat ini sedang duduk di depan handphone ini, mungkin kan tayangnya besok ini Mbah, nih. Yang mencoba, yang mungkin sedang mencoba dengan telinga yang terbuka, mata yang terbuka, telinga yang mendengar, mulut yang sedang makan juga Mbah. Izinkan saya berbicara sedikit ya teman-teman. Saya tidak mau berbicara dengan kata-kata indah, tidak mau berbicara dengan apapun itu, tapi saya mau berbicara dengan hati yang ingin menyampaikan sedikit saja. Ketahuilah sedulur, kisah ini, perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah cermin dari kehidupan kita yang kadang tak kita sadari ya Mbah. Kita hidup di sini, kita itu berjalan, kita itu terluka, kita berharap tapi tak pernah benar-benar bertanya untuk apa kita hidup. Sedulur semua, teman-teman semua juga bukan hanya penonton saja. Kalian itu juga adalah sebagian dari perjalanan ini. Setiap nafas teman-teman adalah huruf, dan setiap amal teman-teman juga adalah kalimat, dan setiap langkah teman-teman adalah halaman dari kitab hidup teman-teman sendiri. Jangan pernah merasa tidak berarti ya teman-teman, karena bahkan setetes air mata yang jatuh karena rindu pada Tuhan lebih berharga daripada dunia yang penuh dengan sorotan mata orang banyak. Seperti apa yang disampaikan oleh beliau, Bismillah bukan hanya bacaan, Bismillah adalah panggilan. Bismillah mengajak kalian untuk memulai dengan Allah, melanjutkan dengan Allah, menutup dengan urusannya, dengan menyerahkan semuanya kembali kepada Allah. Jangan menuju hal-hal yang tidak baik teman, dan jangan juga menunggu menjadi sempurna baru melangkah, apalagi menunggu-nunggu nanti jika kita sudah tua baru kita bertobat. Jangan seperti itu teman, karena jalan ini bukan untuk yang merasa suci, tapi untuk yang mau terus membersihkan dirinya sedikit demi sedikit, dalam sepi, dalam sujud, dalam keikhlasan. Mungkin juga teman, sedekah kalian, doa kalian, dukungan kalian untuk sesama itu
semua bukan hanya amal biasa. Itu adalah jembatan kalian menuju langit. Bantulah sesama kalian, karena barangkali dari satu tangan kalian yang memberi, Allah membuka pintu rahmat yang tidak kalian duga. Amin. Dan jika kalian masih merasa kecil, ingatlah teman-teman, bahwa cahaya lilin tetap mengusir gelap. Kalian tak perlu menjadi matahari, cukuplah jadi lentera yang menyala untuk keluarga kalian, tetangga kalian, sahabat kalian, dan orang-orang yang bahkan tidak kalian kenal. Teruslah hidup teman-teman. Jangan hanya hidup. Hiduplah dengan makna, hiduplah dengan cinta, hiduplah dengan Allah di hati kalian dan manusia di dalam doa-doa kalian. Karena yang paling besar bukanlah kekuatan, tetapi kasih sayang tidak pernah lah memberi meski tidak dipuji. Terima kasih teman-teman telah selalu menyimak perjalanan ini. Semoga cerita ini tak berhenti di layar handphone kalian ya Mbah, tapi hidup dalam langkah-langkah kecil kalian di setiap hari. Bismillah, mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Tetap doakan kami ya Mbah. Terus teman-teman ambil sisi positifnya, buang jauh-jauh sisi buruknya. Dan kemudian teman-teman, bagi teman-teman yang mau memaharkan pusaka Bismillah, silahkan teman-teman bisa hubungi Mbah Wongso. Monggo Mbah, lanjutkan Mbah. Ya, bisa hubungi saya di nomor 081229510134. Itu nomornya. Karena pusaka Bismillah juga nggak banyak ya Mbah. Betul, nggak banyak sebenarnya. Dan sebenarnya mungkin teman-teman menunggu ini. Sebenarnya udah beberapa kali ada videonya Mbah. Ada orang yang Sebenarnya yang datang juga itu banyak Mas Robo. Ya ceritakan Mbah. Ya kemarin saya bertemu di rumah makan ini malam-malam tapi loh, bukan siang-siang. Ya. Nah jadi beliau itu dari Klaten. Beliau itu datang ke sini naik motor memahar pusaka Bismillah. Awalnya sih niatnya cuma satu, pas nyampe situ nonton kalau sepaket katanya bisa, akhirnya membeli sepaket. Setelah 1 minggu dia ngabari katanya alhamdulillah ya banyak kemajuan ini itulah, tapi saya nggak mau menceritakan lagi, takutnya saya bohong. Nah itulah teman-teman, kembali lagi kepada ini sih soalnya kemarin Pak boleh nggak kalau jenengan saya videokan, nanti saya upload video. Janganlah Mas, malu. Nah, yang di video kan yang datang ke rumahmu gimana katanya? Ya, kalau itu sih pembisnis, dia punya bisnis Gitu, apa namanya itu. Gini teman-teman, nanti kita lihat videonya aja lah ya. Ya. Terus begini teman-teman, lagi ya. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman menunggu bahwasanya kita menggunakan pusaka Bismillah seperti apa, manfaatnya seperti apa. Sebenarnya tidak perlu kita jelaskan ya teman-teman ya. Terus terlebih lagi, orang-orang yang sudah berhasil menggunakan pusaka Bismillah itu sangat banyak. Itulah teman-teman, mereka tidak memikirkan manfaat, mereka tidak memikirkan hal ini itu, tapi Allah lah yang berkehendak ya Mbah. Betul. Kalau saya mau, saya screenshotin tuh yang pada WA, yang pada alhamdulillah memang saya ini. Tadinya mau saya screenshot, saya bikin status, tapi kan dikiranya saya mau jualan testimoni. Saya nggak mau seperti itu, jadi ya biarinlah ya. Kecuali ada orang yang benar-benar maksa, ada testimoninya enggak, ya saya terpaksa mengirimkan screenshot. Tapi nggak usah Mbah. Kalau menurut saya nggak usah Mbah. Iya, tapi nggak saya itu apa? Sudah pasti orang-orang yang meminta hal seperti itu hatinya itu tidak baik. Betul. Karena apa? Yang mereka inginkan bukanlah keridoan, bukanlah rahmat cahaya yang turun kepada mereka. Mereka ingin memiliki pusaka Bismillah karena menginginkan manfaatnya untuk kenyataan dan keajaiban. Jangan Mbah. Iya. Biarkan pusaka Bismillah sendiri yang pada nantinya akan menunjukkan keajaibannya kepada sang pemegang Mbah. Kamu tidak perlu menjelaskan seperti apa yang saya terangkan kemarin. Burung bisa terbang tidak perlu menjelaskan kepada katak yang hanya diam. Ya nggak ya? Betul. Mat. Oh ya? Mat.
Tetap jadilah pribadi yang baik teman-teman ya. Teruslah teman-teman kejar apa yang menjadi cita-cita kalian ya, Mbah. Mungkin video ini kita selesaikan, Mbah. Kita lanjut besok. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.